Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Santoso akan menjelaskan PUEB daring. Jadi kepanjangan PUEB itu adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Isinya ada pemakaian huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Yang pertama saya akan menjelaskan pemakaian huruf. Kita jelaskan huruf abjad. Huruf abjad dibagi dua. Ada huruf vokal dan huruf konsonan. Huruf vokal itu yaitu huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Terus huruf konsonan itu huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri dari atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu I, AU, E, dan OI. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan ada 4. KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Huruf kapital. Huruf kapital dibagi 10 penjelasan. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kalimat, awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Yang ke-8, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Yang ke-9, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Huruf miring. Huruf miring dibagi 3 penjelasan. Yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Huruf tebal. Huruf tebal dibagi 2 penjelasan. Yaitu yang pertama, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Kata berimbuan. Kata berimbuan dibagi 2 penjelasan. Yang pertama, imbuan, awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran.
ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Yang kedua, bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Gabungan kata. Gabungan kata dibagi 5 penjelasan. Yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Yang ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Yang keempat, gabungan kata yang dapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Yang kelima, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Pemanggalan kata. Pemanggalan dibagi 5 penjelasan. Yang pertama, pemanggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. A. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemanggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. B. Huruf diftong I, au, ei, dan oi tidak dipenggal. C. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemanggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. D. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemanggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. E. Jika di tengah kata dasar terdapat 3 huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemanggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Yang kedua, pemanggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Yang ketiga, jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satunya unsur itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemanggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Nomor 4, nama orang yang terdiri atas 2 unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Yang kelima, singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas 2 huruf atau lebih tidak dipenggal. Kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Partikel. Partikel dibagi 3 penjelasan. Pertama, partikel la, ka, dan ta ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Yang ketiga, partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim itu dibagi 7 penjelasan. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Yang kedua, A. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga, pemerintah, dan ketatanegaraan, lembaga, pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Nomor 2B. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Yang ketiga, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Yang keempat, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Yang kelima, lambang kimia, singkatan satuan, ukuran,
takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Yang nomor 6, akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal. Setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Yang ketujuh, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Tanda titik. Tanda titik dibagi 5 penjelasan. Yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan ikhtisar atau daftar. Yang ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Yang keempat, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul, tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya dan tanda suruh, dan tempat terbit. Kelima, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlahnya. Tanda koma. Tanda koma dibagi 3 penjelasannya. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. 2. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat menjemuk setara. Ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh, karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Kelima, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. 6. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Ketujuh, tanda koma dipakai di antara A, nama dan kalimat, B, bagian-bagian alamat, C, tempat dan tanggal, serta D, nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. 8. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. 9. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. 10. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. 11. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. 12. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. 13. Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca, salah pengertian. Tanda titik koma. Tanda titik koma dibagi 3 penjelasan. Yang pertama, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Kedua, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Ketiga, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Tanda titik 2. Tanda titik 2 dibagi 5 penjelasan. Yang pertama, tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Yang kedua, tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Ketiga, tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Keempat, tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata menunjukkan pelaku dalam percakapan. Kelima,
Tanda titik 2 dipakai di antara A. Jilid atau nomor dan halaman. B. Surah dan ayat dalam kitab suci. C. Judul dan anak judul suatu karangan. Serta D. Nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka.